Proses 2 langkah untuk mengubah identitas. Identitas Anda berasal dari kebiasaan Anda. Anda tidak dilahirkan dengan keyakinan bawaan. Setiap keyakinan, termasuk tentang diri sendiri, dipelajari dan dikondisikan melalui pengalaman. Lebih tepatnya, kebiasaan Anda tergantung pada bagaimana Anda mewujudkan identitas Anda. Ketika merapikan tempat tidur setiap hari, Anda mewujudkan identitas orang yang terorganisasi. Ketika menulis setiap hari, Anda mewujudkan identitas orang yang kreatif. Ketika berolahraga tiap hari, Anda mewujudkan identitas orang yang atletis. Makin sering Anda mengulang satu perilaku, makin sering Anda memperkuat identitas yang terkait dengan perilaku itu. Dalam kenyataan, kata identitas awalnya diturunkan dari kata Latin essentitas, yang berarti ada, dan identitem, yang berarti berulang. Jadi, identitas Anda secara harfiah adalah ada yang diulang. Apapun identitas Anda saat ini, Anda hanya mempercayainya karena Anda memiliki bukti tentangnya. Kalau Anda pergi ke tempat ibadah selama 20 tahun, Anda mempunyai bukti bahwa Anda religius. Jika Anda belajar biologi selama 1 jam setiap malam, Anda mempunyai bukti bahwa Anda rajin. Jika Anda pergi ke tempat olahraga meskipun sedang turun hujan, Anda mempunyai bukti bahwa Anda berkomitmen untuk tetap bugar. Makin banyak bukti bahwa Anda memiliki suatu keyakinan, makin kuat Anda akan meyakininya. Selama sebagian besar masa awal hidup, saya tidak memandang diri sebagai penulis. Jika Anda dulu bertanya kepada salah seorang guru SMA atau dosen saya, mereka akan memberitahu Anda bahwa saya hanya penulis biasa, tanpa kelebihan khusus. Ketika memulai karir menulis, saya menerbitkan artikel baru setiap Senin dan Kamis selama beberapa tahun pertama. Ketika bukti bertambah, begitu pula identitas saya sebagai penulis. Saya tidak mulai berkarya sebagai penulis. Saya menjadi penulis karena kebiasaan saya. Tentu saja, kebiasaan Anda bukan satu-satunya aksi yang mempengaruhi identitas Anda. Tapi karena sering kebiasaan itu biasanya menjadi yang paling penting. Tiap pengalaman dalam hidup mengubah citra diri Anda. Tapi mustahil Anda memandang diri sebagai pesepak bola karena Anda pernah 1 kali menendang bola, atau memandang diri sebagai seniman karena membuat coretan-coretan yang mirip gambar. Namun, ketika Anda mengulang aksi-aksi ini, bukti menjadi terakumulasi dan citra diri Anda mulai berubah. Pengaruh pengalaman yang hanya 1 kali cenderung memudar sejalan dengan waktu, sementara pengaruh kebiasaan yang semakin kuat, yang berarti kebiasaan berperan paling banyak sebagai bukti yang membentuk identitas. Dengan cara ini, proses membangun kebiasaan sesungguhnya sama dengan proses menjadi diri sendiri. Ini evolusi yang bertahap. Kita tidak berubah dalam sekejap mata dan langsung menjadi orang yang sama sekali baru. Kita berubah sedikit demi sedikit, hari demi hari, kebiasaan demi kebiasaan. Kita terus-menerus mengalami evolusi mikro diri. Tiap kebiasaan berfungsi seperti saran. Hei, mungkin inilah saya. Bila Anda menyelesaikan 1 buku, barangkali Anda tipe orang yang suka membaca. Bila Anda pergi ke sasana kebugaran, barangkali Anda tipe orang yang gemar berolahraga. Jika Anda berlatih bermain gitar, barangkali Anda tipe orang yang menyukai musik. Setiap aksi yang Anda ambil sama seperti suara pendukung untuk tipe orang yang menjadi cita-cita Anda. Tidak ada peristiwa tunggal yang akan mengubah keyakinan Anda. Tapi ketika dukungan terbangun, begitu pula bukti untuk identitas baru Anda. Ini satu alasan perubahan yang bermakna tidak memerlukan perubahan yang radikal. Kebiasaan-kebiasaan kecil dapat membuat perbedaan yang bermakna dengan menyediakan bukti untuk identitas baru. Dan bila suatu perubahan bermakna, perubahan itu sungguh besar. Itulah paradoks dalam membuat perbaikan-perbaikan kecil. Kalau kita rangkum, Anda dapat melihat bahwa kebiasaan adalah jalur untuk mengubah identitas Anda. Cara paling praktis untuk mengubah siapa Anda adalah mengubah apa yang Anda lakukan. Tiap kali Anda berlatih bermain biola, Anda seorang pemusik. Tiap kali Anda mulai berolahraga, Anda seorang atlet.
Tiap kali Anda menyemangati karyawan Anda seorang pemimpin. Tiap kebiasaan tidak hanya mendatangkan hasil, tapi juga mengajarkan kepada Anda suatu yang jauh lebih penting, percaya pada diri sendiri. Anda mulai percaya Anda sungguh dapat meraih hal-hal ini. Ketika suara yang mendukung bertambah banyak dan bukti mulai berubah, kisah yang Anda ceritakan sendiri juga mulai berubah. Tentu saja, cara ini juga bekerja ke arah yang berlawanan. Setiap kali Anda memilih menjalankan kebiasaan buruk, itu suara yang mendukung untuk identitas itu. Kabar baiknya adalah Anda tidak harus menjadi sempurna. Dalam setiap pemilihan, selalu ada suara mendukung untuk kedua pihak. Anda tidak memerlukan suara yang mendukung yang bulat untuk memenangi pemilihan umum. Anda hanya memerlukan mayoritas. Tidak penting ketika ada beberapa suara yang mendukung perilaku buruk atau kebiasaan yang tidak produktif. Sasaran Anda cukup memenangkan mayoritas selama mungkin. Identitas baru memerlukan bukti baru. Bila terus menampilkan suara pendukung yang sama seperti yang biasanya, Anda akan mendapatkan hasil yang sama seperti yang biasanya. Kalau tidak ada yang berubah, tidak ada pula yang akan berubah. Proses 2 langkah yang sederhana. 1. Putuskan tipe orang yang Anda cita-citakan. Yang kedua, buktikan pada diri sendiri dengan kemenangan-kemenangan kecil. Pertama, putuskan tipe orang seperti apa yang Anda cita-citakan. Ini ada di tingkat manapun sebagai individu, sebagai tim, sebagai komunitas, sebagai bangsa. Apa yang ingin Anda bela? Apa prinsip-prinsip dan nilai-nilai Anda? Ingin menjadi orang seperti apakah Anda? Ini pertanyaan-pertanyaan besar. Dan banyak orang tidak yakin harus mulai dari mana, tapi mereka sungguh tahu hasil macam apa yang mereka inginkan. Mendapatkan perut dan dada six-pack, atau kurang mudah cemas, atau melipat gandakan pendapatan. Itu bagus. Mulai saja di situ dan runut ke belakang dari hasil-hasil yang Anda inginkan ke tipe orang yang Anda inginkan untuk mendapatkan hasil-hasil tersebut. Tanyakan pada diri sendiri, siapa tipe orang yang dapat memberikan hasil yang saya inginkan? Siapa tipe orang yang mampu menurunkan bobot 20 kg? Siapa tipe orang yang berhasil menguasai bahasa baru? Siapa tipe orang yang berhasil menjalankan usaha rintisan yang sukses? Sebagai contoh, siapa tipe orang yang berhasil menulis buku? Mungkin dia sosok yang konsisten dan dapat diandalkan. Sekarang, fokus Anda beralih dari menulis buku berbasis hasil menjadi tipe orang yang konsisten dan andal berbasis identitas. Proses ini dapat mengantar ke keyakinan-keyakinan seperti, aku tipe guru yang membela kepentingan murid, aku tipe dokter yang menyediakan waktu dan empati yang dibutuhkan pasien, aku tipe manajer yang memajukan bawahan. Begitu berhasil memegang tipe orang yang ingin Anda capai, Anda bisa mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk memperkuat identitas yang dikehendaki. Saya punya teman yang berhasil menurunkan berat lebih dari 50 kg dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang akan dilakukan oleh orang yang sehat? Sepanjang hari, ia menggunakan pertanyaan ini sebagai panduan. Apa yang akan dilakukan oleh orang sehat? Berjalan atau naik taksi? Apa yang akan dipesan oleh orang sehat? Burrito atau salad? Teman saya membayangkan bahwa seandainya ia berperilaku seperti orang sehat dalam jangka waktu yang cukup lama, akhirnya ia akan menjadi orang itu. Ia benar. Konsep kebiasaan berbasis identitas merupakan pengantar pertama kita ke tema pokok lain dalam buku ini, lingkaran umpan balik atau feedback loop. Kebiasaan Anda membentuk identitas Anda, dan identitas Anda membentuk kebiasaan-kebiasaan Anda. Kita berada di jalan 2 arah. Pembentukan semua kebiasaan adalah lingkaran umpan balik, konsep yang akan kita gali lebih dalam di bab mendatang. Tapi, yang penting adalah membiarkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan identitas Anda menggerakkan lingkaran itu. Bukan hasil-hasil yang Anda yang harus selalu difokuskan adalah menjadi tipe orang, bukan hasilnya sendiri. Alasan sesungguhnya mengapa kebiasaan itu penting. Perubahan identitas adalah kiblat untuk perubahan kebiasaan. Bagian lain buku ini akan memberi Anda petunjuk selangkah demi selangkah tentang cara membangun kebiasaan yang lebih baik dalam diri sendiri, keluarga, tim, perusahaan, dan dimanapun yang Anda inginkan.
Namun, pertanyaan yang sejati adalah, apakah Anda menjadi tipe orang yang Anda cita-citakan? Langkah pertama bukan apa atau bagaimana, melainkan siapa. Anda perlu tahu ingin menjadi seperti siapakah Anda. Kalau tidak begitu, upaya Anda mencari perubahan akan seperti kapal tanpa kemudi. Dan itu sebabnya kita mulai di sini. Anda memiliki kekuasaan yang mengubah keyakinan terhadap diri sendiri. Identitas Anda tidak terpahat pada batu. Setiap saat Anda mempunyai pilihan. Anda dapat memilih identitas yang ingin Anda perkuat setiap hari dengan kebiasaan-kebiasaan yang Anda pilih hari ini. Dan ini mengantar kita ke tujuan lebih mendalam buku ini serta alasan sesungguhnya mengapa kebiasaan itu penting. Membangun kebiasaan yang lebih baik tidak sama dengan mengotori hari Anda dengan kegiatan-kegiatan remeh. Tidak sama dengan membersihkan gigi tiap malam atau mandi air dingin tiap pagi atau mengenakan baju yang sama setiap hari. Tidak sama dengan membuat upaya-upaya eksternal yang sukses seperti mencari lebih banyak uang, menurunkan berat badan, atau mengurangi stres. Kebiasaan dapat memudahkan Anda meraih semua hal itu, tapi pada dasarnya itu tidak terkait dengan mempunyai sesuatu. Kebiasaan terkait dengan menjadi seseorang. Akhirnya, kebiasaan Anda penting karena memudahkan Anda menjadi tipe orang yang Anda inginkan. Kebiasaan menjadi saluran yang memungkinkan Anda mengembangkan keyakinan terdalam tentang diri sendiri. Secara harfiah, Anda menjadi kebiasaan Anda. Adapun ringkasan bab kedua. Ada 3 tingkat perubahan. Perubahan hasil, perubahan proses, dan perubahan identitas. Cara paling efektif untuk mengubah kebiasaan Anda adalah berfokus bukan pada apa yang ingin Anda capai, melainkan tipe orang yang Anda inginkan. Identitas Anda muncul dari kebiasaan-kebiasaan Anda. Setiap aksi sama seperti suara dukungan untuk tipe orang yang Anda inginkan. Menjadi versi terbaik diri Anda menuntut Anda terus-menerus mengedit keyakinan-keyakinan Anda dan meningkatkan serta memperluas identitas Anda. Alasan utama kebiasaan itu penting bukan karena memberi Anda hasil-hasil yang lebih baik, meskipun bisa, tetapi karena kebiasaan dapat mengubah keyakinan tentang diri sendiri.